Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan review sedikit. Kemarin kita sudah membahas tentang kingdom animalia, yaitu kingdom dari hewan. Sekarang kita akan membahas tentang kingdom plantae. Plantae itu adalah tumbuhan. Makanya Ibu di sini ada berbagai macam jenis tumbuhan, ya. Nah, apa itu plantae? Plantae itu adalah salah satu organisme eukariotik. Eukariotik itu adalah bersel banyak atau kita sebutnya sebagai multiseluler. Nah, kingdom plantae ini mempunyai dinding sel dan klorofil, ya. Apa itu klorofil? Klorofil itu adalah zat hijau. Biasanya ini SD sudah dipelajari, ya. Klorofil itu sudah tidak asing lagi. Klorofil itu adalah zat hijau yang ada pada tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan itu mampu membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi makanannya sendiri itu disebutnya sebagai autotrof. Inilah yang membedakan antara kingdom plantae dan kingdom animalia. Kalau animalia itu tidak memiliki klorofil, ya, sedangkan plantae itu memiliki klorofil. Kalau tumbuhan itu dia bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Ciri-ciri plantae itu apa saja? Yang pertama yaitu plantae memiliki dinding sel. Dinding sel tersebut tersusun atas selulosa. Nah, apa itu selulosa? Biasanya ada di contohnya itu adalah kangkung, tumbuhan kangkung. Tumbuhan kangkung ini memiliki banyak sekali banyak sekali sel selulosa. Ciri-cirinya apa? Kalau misalkan kita memakan tumbuhan yang memiliki selulosa yang tinggi, itu sulit untuk dicerna. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Karena tumbuhan memiliki klorofil, karena itu tumbuhan itu bersifat autotrof. Yang tadi sudah dipelajari di awal, itu tumbuhan memiliki sifat yaitu autotrof. Dengan memiliki kemampuan dapat membuat makanannya sendiri dibantu oleh cahaya sinar matahari. Kemudian tumbuhan ini memiliki sel eukariotik atau memiliki sel yang banyak, multiseluler atau disebutnya multiseluler. Kemudian dapat menyimpan cadangan makanannya itu dalam bentuk amilum atau pati. Nah, amilum ini biasanya dalam bentuk karbohidrat. Apa saja jenis-jenis karbohidrat? Karbohidrat itu contohnya beras, nasi, ya, kentang, kemudian singkong, itu merupakan jenis karbohidrat. Nah, tumbuhan itu dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nanti kita akan membahas macam-macam siklus hidup dari tumbuhan, ya. Oke, kingdom plantae itu terbagi menjadi 3. Ada tumbuhan lumut atau kita sebutnya bryophyta, tumbuhan paku atau kita sebutnya pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau kita sebutnya spermatophyta. Bahasa ilmiahnya itu adalah spermatophyta. Nah, tumbuhan lumut itu seperti apa? Oke, ini lumut yang ada di gambar di bawah. Ini adalah lumut-lumut, jenis lumut. Lumut itu habitatnya di tempat yang lembab, ya. Ada juga lumut itu berkembang biak di dalam air juga ada. Kemudian yang intensitas airnya itu lebih banyak, itu pasti tempat habitatnya lumut. Contohnya itu ada di dataran tinggi, karena dia bersifat lembab, banyak sekali lumut. Kemudian lumut itu sebagai indikator udara yang bersih dan air yang bersih, itu dia lumut. Lumut merupakan talofita, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun sejati. Kalau misalkan kita melihat tumbuhan mangga,
kita sudah bisa tahu daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, dan akarnya seperti apa. Beda dengan lumut. Lumut itu bersifat talofita, jadi tidak bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun sejati, ya. Dan akar pada lumut itu disebutnya rizoma, ya, rizoma atau rhizoid. Kemudian tumbuhan lumut ini disebutnya kormofita, yaitu tumbuhan yang sudah bisa kormofita itu salah ya, bukan kormofita, hanya di talofita. Jadi kalau misalnya kormofita ini dia ada di bagian pteridophyta, sudah bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun, ya. Tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus. Lembaran contohnya itu adalah lumut hati. Tetapi ada juga yang bisa dibedakan struktur tumbuhan yang mirip akar, batang, dan daun. Tapi dia itu belum bisa dibedakan tetap, ya. Cuman dia strukturnya itu mirip dengan akar, batang, dan daun. Nah, tumbuhan lumut itu biasanya berukuran mikroskopis atau berukuran kecil antara 1 sampai 2 cm. Kemudian tumbuhan ini juga berbentuk ada 2 fase reproduksi. Kalau misalkan pada lumut ada 2 fase reproduksi, yaitu ada fase generasi dan ada fase generasi gametofit, ada sporofit. Jadi kalau misalkan bentuk dari gametofit itu dia hanya belum terdapat struktur reproduksinya. Kalau misalnya sporofit sudah terbentuk struktur reproduksinya. Nanti kita akan membahas, ya. Macam-macam lumut ada 3, ada lumut hati, lumut tanduk, sama lumut daun. Hepatokopsida itu untuk lumut hati, Anthokeropsida untuk lumut tanduk, Bryopsida untuk lumut daun. Nah, siklus hidup dari lumut yang tadi kita bahas ini ada gametofit sama ada fase sporofit, ya. Oke, di sini ada lumut dewasa yang paling atas, yang fase siklus pertama. Ini ada lumut dewasa, kemudian dia masuk ke siklus yang pertama, yaitu ada archegonium dengan ovum, kemudian ada antheridium. Jadi ada 2 sistem reproduksi. Di sini ada antheridium, ada archegonium, ya. Kalau antheridium dia akan menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium itu akan menghasilkan sel telur. Jadi lumut jantan itu akan mengeluarkan sel sperma, kemudian sperma tersebut akan masuk ke archegonium sehingga bertemu dengan ovum. Setelah bertemu dengan ovum terjadi fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel jantan dengan sel betina, ya, antara sel sperma dan sel ovum. Terjadilah fertilisasi. Setelah fertilisasi ini akan membentuk zigot. Siklus yang kedua dia akan membentuk zigot. Kemudian dia akan membelah belahan sel, kemudian dia akan menjadi tumbuhan yang saprofit, yaitu ada tumbuhan yang berasal dari gametofit. Di sini saprofitnya apa? Dia sudah terbentuknya kapsul. Kapsul ini berisi spora. Jadi pada tumbuhan itu memiliki alat reproduksi bermacam-macam. Ada yang menggunakan spora, ada yang menggunakan biji, kemudian ada yang menggunakan serbuk sari, ya, itu dia. Nah, pada lumut ini dia menggunakan spora. Spora ini terdapat di kapsul. Kemudian ini kan sudah terbentuk fase gametofit. Kemudian dia akan membelah atau pembelahan sel, meiosis, kemudian dia akan menghasilkan spora. Nah, menghasilkan spora ini dia akan menjadi tumbuhan dewasa, ya. Ini adalah siklus hidup dari lumut. Kedua, itu adalah tumbuhan paku atau disebutnya pteridophyta. Kalau tumbuhan paku ini sudah bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun sejati. Kalau tumbuhan lumut itu bersifat talophyta, kalau tumbuhan paku itu disebutnya kormophyta. Jadi nanti kormophytanya dipindahin di tumbuhan paku, ya, ciri-cirinya. Nah, kemudian
tumbuhan paku ini berkembang biak dengan spora, lumut juga berkembang biak dengan spora, ya. Kemudian karena si paku sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun, berarti dia memiliki jaringan pembuluh. Disebutnya xilem dan floem. Ada dua jaringan pembuluhnya, xilem dan floem. Jaringan pembuluh ini berfungsi untuk mengangkut zat hara dan mineral serta hasil fotosintesis. Jadi xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh tumbuhan. Kemudian floem berfungsi untuk mengalirkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Karena si tumbuhan paku ini dia termasuk ke Plantae, berarti dia memiliki klorofil, sama seperti Bryophyta, dia memiliki klorofil. Klorofil apa? Klorofil itu adalah zat hijau. Klorofil dibentuk oleh sel yang namanya kloroplas. Nanti kita akan belajar di kelas 8 ya, tentang sel. Kemudian ada spora. Spora ini adalah berkembang biak menggunakan spora. Tumbuhan paku ini berkembang biak menggunakan spora. Kemudian spora ini dihasilkan pada sporofit, terutama pada bawah daunnya, dan daun mudanya tumbuh menggulung. Oke, ini adalah contoh dari contoh dari tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini memiliki spora di bawah daun, di bagian bawah daun. Ini adalah bentuk spora. Jadi ada macam-macam bentuk spora dari paku, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk panjang, ya. Nah, ini adalah jenis sporanya. Kalau misalkan spora itu terbagi menjadi dua, ada spora steril, ada spora fertil. Jadi kalau spora steril itu belum bisa dibuahi, sedangkan spora fertil itu sudah bisa dibuahi, ya. Ini dia, ya, spora. Nah, daun mudanya seperti apa? Ini dia. Daun mudanya itu disebutnya ukel pada paku. Nah, ini adalah siklus hidup dari paku. Pertama, dari mana dulu? Oke, dari sini dulu deh. Ini ada paku dewasa. Paku dewasa itu kan memiliki spora. Sporanya ada di bawah daun, ya kan? Spora ini memiliki sporangium atau disebutnya wadah, ya. Sporangium berisi spora. Nah, ini dia isinya spora. Spora ini nantinya akan keluar. Kemudian dia akan membentuk antheridium. Antheridium itu dia akan menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium dia akan menghasilkan sel ovum, ya, sama seperti lumut. Kemudian sel sperma dan sel ovum ini ketemu, terjadi fertilisasi, pertemuan antara sel jantan dan sel betina, membentuk zigot, ya. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang masih kecil, belum dewasa. Kemudian paku yang masih kecil ini bersifat steril karena belum ada sporanya. Kemudian dia akan membesar, kemudian tumbuh membesar sehingga membentuk tumbuhan paku dewasa yang memiliki spora fertil yang siap untuk dibuahi. Nah, kemudian yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau kita sebutnya spermatophyta. Tadi tumbuhan lumut itu berkembang biak menggunakan spora, tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora, dan tumbuhan berbiji itu disebutnya spermatophyta, dia berkembang menggunakan biji, dan ada juga serbuk sari, kemudian ada juga strobilus. Kita akan bahas kedua-duanya, ya. Nah, alat perkembangbiakannya itu terdapat pada organ bunga. Oke, organ bunga ini biasanya contohnya ada di tumbuhan kembang sepatu. Nah, ini dia kembang sepatu. Kembang sepatu ini dia memiliki alat kelamin ganda. Jadi ada si betina, ada jantan dalam satu bunga, ya. Kemudian yang jantan ini dia menghasilkan serbuk sari, sedangkan betina dia menghasilkan ovum. Serbuk sari itu untuk jantan, putik itu untuk betina, ya. Nah, kemudian strobilus ini biasanya untuk tumbuhan pinus. Pinus adanya di mana? Pinus itu adanya di dataran tinggi, ya. Contohnya daerah Bogor, Puncak, dan sebagainya. Nah, kemudian
tumbuhan berbiji, sel kelamin jantannya itu berada dalam serbuk sari dan gamet betinanya itu berada pada kantong embrio atau kita sebutnya putik ya. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan dengan cara yang jelas. Berarti dia sudah bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun. Bahkan sampai bunganya juga sudah bisa dibedakan ya. Sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat. Contohnya itu ada mangga, kemudian ada pohon rambutan, pohon jambu, kemudian ada pohon nangka dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang mengapung. Contohnya eceng gondok. Ini adalah contoh dari eceng gondok ya. Ini eceng gondok. Nah, ini macam-macam tumbuhan berbiji. Oke. Klasifikasi dari tumbuhan berbiji atau spermatopita terbagi menjadi dua. Ada Gymnospermae dan Angiospermae ya. Nah, Gymnospermae ini contohnya tumbuhan pinus. Tumbuhan pinus ini dia berkembang biak menggunakan strobilus ya. Angiospermae terbagi lagi menjadi dua, ada dikotil, ada monokotil. Monokotil ini berkeping satu, dikotil itu berkeping dua. Monokot contohnya itu ada jagung, dikot contohnya itu adalah tumbuhan kacang hijau ya atau toge. Nah, monokot itu kalau kita lihat dari ciri-ciri tulang daun, batang, bunga sampai akar, kita akan membedakan antara monokot dengan dikot. Kalau misalkan monokot itu dari tulang daunnya, dia tulang daunnya dalam bentuk sejajar atau melengkung. Nah, itu dia monokot ciri-cirinya. Sedangkan dikot, ini dia tulang daunnya itu adalah menjari. Contohnya singkong nih. Singkong kan tumbuhan dikot karena tulang daunnya menjari. Kemudian batangnya itu bekas pengangkutnya tersebar. Berarti xilem sama phloemnya tersebar di batang. Sedangkan pada dikot ini dia berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Ini dia tuh lingkaran, ada xilem sama phloem. Ada xilem bagian dalam, ada phloem di bagian luar. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Bunganya kalau kita lihat bagian bunga itu terdiri dari 3 atau kelipatannya. Maksudnya 3 itu adalah 3 kelopak ya. 3 atau kelebihan ini atau kelipatannya ya. Ini ada bunga sepatu. Bunga sepatu itu dia kelopaknya ada 6. Berarti dia termasuk ke monokot. Sedangkan dikot ini bunganya itu memiliki kelopak terdiri atas 2, 4, 5 atau kelipatannya ya. Ini ada berapa? Ada 5 kelopak. Berarti dia termasuk ke dikot. Kalau kita lihat dari akar, akarnya itu serabut. Contoh dari monokot. Nah, rumput itu kan serabut. Ciri-ciri tumbuhan yang serabut akarnya itu mudah untuk dicabut tumbuhannya ya. Nah, rumput-rumputan itu mudah untuk dicabut. Berarti dia akarnya dalam bentuk serabut, dia masuk ke monokot. Sedangkan akar untuk dikot itu tunggang. Contohnya mangga. Mangga itu akarnya tunggang ya. Oke. Sampai sini pertemuan kita tentang Plantae. Selanjutnya kita akan membahas tentang kingdom fungi, Protista dan kingdom Monera. Kita punya 3 utang pembahasan ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.